A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Pemirsa BRTV, Dairi Muslimah dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari di awal perjumpaan kita pada hari ini sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, berupa nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita junjungan alam beserta kepada para keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan yang senantiasa istiqomah akan mendapatkan syafaat beliau kelak pada hari akhir, pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Dairi Muslimah, semakin soleha, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini lewat kajian Dairi Muslimah, kita akan bahas sebuah tema, dahulukan sedekah atau dahulukan membayar hutang atau sedekah. Masya Allah. Ini tentu dua hal yang patut kita ketahui, bahwa secara hukum membayar hutang itu wajib, sedangkan sedekah itu hukumnya sunnah. Jadi tentunya ketika seseorang dia masih dalam keadaan berhutang, lebih-lebih hutangnya sudah sampai waktunya dia untuk membayarnya, sudah waktu temponya dia membayar, maka paling diutamakan, dia lebih mengutamakan kewajibannya yaitu membayar hutang. Karena hutang merupakan suatu perkara yang sangat berat kalau tidak kita tuntaskan. Bahkan di awal-awal Islam, Nabi SAW tidak mau menyolatkan orang yang mati dalam keadaan berhutang. Jadi ketika ada seorang sahabat yang meninggal dunia, Rasulullah bertanya, apakah dia punya hutang apa tidak. Jadi Rasul tidak tanyakan apa dia sholat, apa dia puasa. Yang Rasul ditanyakan ketika Rasul ingin menyolatkan jenazah seorang sahabat yang ingin meninggal dunia, Rasulullah tanyakan apakah dia berhutang atau tidak. Nah kemudian kata para sahabat yang lainnya mengatakan dia punya hutang ya Rasulullah sejumlah 2 dinar. Kemudian Rasulullah tidak mau menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian Abu Qatadah, sahabat Rasul, mengatakan, ya Rasulullah, hutangnya yang 2 dinar aku yang tanggung. Jadi sehingga ketika seseorang berhutang, hutang itu merupakan kewajiban yang paling utama yang harus kita tunaikan daripada kita bersedekah. Karena seseorang yang berhutang kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan dia tidak membayar hutangnya, maka di dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yaqdu anhu. Kata Rasulullah, dari hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, roh seorang mukmin tergantung pada hutangnya sehingga hutang itu dibayar. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, dia berhutang, maka orang tersebut ruhnya tidak akan sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruhnya tertahan sampai hutangnya itu benar-benar sudah dilunasi. Bahkan di dalam riwayat yang lain pun Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan dari Imam Tirmizi, kata Rasulullah SAW, seluruh dosa-dosa orang yang mati syahid, seluruh orang yang mati syahid akan diampuni oleh Allah dosanya, kecuali orang yang mati syahid itu dia mati dalam keadaan syahid tapi masih membawa hutang. Sampai yang menghutangi dia mengizinkan, mengikhlaskan
selama hutang itu tidak diizinkan, tidak diikhlaskan sama yang memberikan hutang, maka selama itu meskipun seseorang itu mati syahid dalam keadaan membela agama Allah, tetap dosa-dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena meninggal dalam keadaan masih membawa hutang. Oleh sebab itu, agama Islam senantiasa mengajarkan kepada kita bahwa membayar hutang itu lebih diprioritaskan daripada sedekah agar tidak menjadi beban kelak di hari akhirat. Tapi pemirsa, tentu walaupun membayar hutang ada suatu kewajiban, jangan sampai kita meninggalkan ibadah sunnah yaitu sedekah. Nah, kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini, tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Diary Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hutang merupakan kewajiban yang harus kita tunaikan, karena ketika kita berhutang kemudian kita meninggal dunia dan hutang kita belum kita lunasi, maka ruh seseorang itu tertahan, ruhnya tidak akan sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau ada orang dalam kondisi dia berhutang, kemudian dia bersedekah? Tentunya ketika dia berhutang, sudah jatuh tempo dia wajib membayar hutang. Maka yang lebih diprioritaskan, dia wajib membayar hutang-hutangnya daripada dia bersedekah. Kenapa pemirsa? Jangan sampai kita berhutang kemudian kita bersedekah. Ini bisa menyebabkan yang memberikan kita pinjaman itu akan menjadi sakit hati. Karena kita punya hutang sama dia, kenapa kita bersedekah dalam keadaan kita masih mempunyai hutang dengan orang yang memberikan kita pinjaman. Nah, kecuali kalau hutang itu belum sampai atau kalau hutang itu memiliki jatuh tempo pembayaran yang sudah kita tetapkan. Nah, ketika kita mungkin berhutang dengan waktu yang sudah ditentukan untuk kita membayarnya, nah tidak ada salahnya ketika kita mungkin belum jatuh tempo untuk membayar hutang, kita sisihkan sedikit dari rezeki kita untuk bersedekah. Karena dengan sedekah pun insya Allah mudah-mudahan akan menambah keberkahan dalam harta kita. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi masalul ladzina yunfikuna amwaluhum fi sabilillahi." Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Jadi ketika seseorang bersedekah di jalan Allah, ketika dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu balasannya bagaikan dia menanam satu buah bulir yang akan menumbuhkan 7 tangkai. Dari setiap tangkai itu Allah akan tumbuhkan 100 bulir. Dengan syarat ketika kita bersedekah tentunya niat yang ikhlas, benar-benar mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang dia berhutang, dia jangan memaksakan dirinya untuk bersedekah sedangkan dia mengabaikan hutangnya, karena dia diwajibkan untuk bersedekah kepada dirinya sendiri, yaitu melunasi hutang-hutangnya. Karena saat kita berhutang kemudian kita membayar hutang kita, tentu kita akan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala kita membayar hutang, yang kedua pahala kita menggembirakan orang yang pernah kita pinjamkan uang, orang yang pernah memberikan kita pinjaman uang. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak menutup kemungkinan kita tidak meninggalkan ibadah sunnah kita, yaitu bersedekah. Karena dengan kita bersedekah, mudah-mudahan akan menambah berkah dalam harta kita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala taj'al yadaka ma'lulatan ila unukika wala tubsudha kullal basti udah maluman mahsurah. Allah SWT berfirman, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula kamu terlalu mengulurkannya agar kamu tidak menjadi tercela dan menyesal. Jadi kita menjadi orang yang kita senantiasa bisa menempatkan posisi kita. Ketika mungkin hutang kita belum sampai jatuh tempohnya, kita keluarkan sedekah, tapi jangan terlalu berlebihan. Karena ketika seseorang bersedekah terlalu berlebihan, itu akan menimbulkan penyesalan, bahkan mungkin menyebabkan perbuatannya terjela terlalu berlebihan, akhirnya dia menyesal. Jadi pemirsa, di antara keduanya, tidak berlebihan dan tidak pula kikir terhadap harta yang kita miliki. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi membayar hutang merupakan kewajiban yang paling utama. Sedangkan sedekah tetap bisa kita lakukan.
Kita tidak meninggalkan sedekah, karena sedekah itu tidak harus dengan uang. Kita bisa sedekah dengan tenaga, kita bisa bersedekah bahkan dengan senyuman. Ketika kita tersenyum, orang lain pun ikut bergembira dengan kehadiran kita, dengan senyuman kita, itu pun termasuk sedekah. Bahkan sedekah yang paling murah dalam agama kita adalah dengan kita tersenyum. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan hutang. Karena ketika seseorang dia sanggup untuk membayar hutang, kemudian dia menunda-nunda untuk membayar hutang, maka menunda-nunda membayar hutang bagi orang yang mampu disebut kezaliman, termasuk dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang biasa berhutang, biasanya orang yang berhutang itu akan menyebabkan dia ketakutan di siang hari, kegelisahan di malam hari. Biasanya orang yang berhutang itu dia akan takut di siang harinya. Dia takut bertemu dengan orang yang memberikan dia pinjaman utang tersebut. Dan di malam hari dia akan menjadi gelisah. Nah, oleh sebab itu jangan dijadikan sebuah kebiasaan berhutang. Karena berhutang itu sangat memberatkan. Apalagi kalau seseorang meninggal dunia dalam keadaan dia masih berhutang. Kalau yang meminjamkan uang tidak mengikhlaskan, maka orang yang meninggal dalam keadaan berhutang, ruhnya terkatung-katung. Ruhnya tidak sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemirsa, bagi yang berhutang senantiasa niatkan untuk mau membayar hutang. Karena ketika kita berniat membayar hutang, ketika hati kita punya niat untuk membayar hutang, maka Allah akan mudahkan, Allah akan mampukan kita untuk membayarnya. Tapi ketika seseorang dia berhutang, hatinya tidak pernah berniat untuk membayar hutangnya, maka Allah akan persulit kehidupannya dia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini, tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Diary Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulannya, jangan berhutang itu menjadi suatu kebiasaan. Jangan pernah berhutang kecuali dalam keadaan darurat. Jangan pernah membuka pintu hutang. Karena apa pemirsa? Karena hutang itu akan menjadikan kita menjadi orang yang merasa berat dalam menjalankan kehidupan ini. Karena hutang itu hukumnya wajib kita bayar, apalagi ketika kita punya niat tidak mau membayar, apalagi seseorang itu mungkin punya kemampuan untuk bisa membayar hutang dan dia menunda-nunda untuk membayar hutang, maka orang yang menunda-nunda membayar hutang itu termasuk salah satu dosa besar tersebut. Di dalam hadis Rasulullah disebut kezaliman yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang yang berikan hutang, orang yang berpiutang, orang yang meminjamkan utang, tentunya ini termasuk salah satu kebaikan, bahkan dicatat sebagai sedekah. Kenapa? Karena dia memberikan kebaikan kepada orang yang dia lagi butuh, dia berikan kebaikan. Nah, tetapi kewajiban orang yang berpiutang tentunya yang pertama, dia wajib menagih hutangnya. Dan ketika seseorang menagih hutang bukan berarti dia menyulitkan, berarti dia membantu orang yang pernah dia pinjamkan uang untuk dia tidak bermasalah kelak di hari akhirat. Dia ingin selesaikan masalah hutang itu di dunia ini. Karena ketika seseorang tidak melunasi hutangnya di dunia dan yang meminjamkan tidak ikhlas, maka kelak di hari akhirat dia akan menjadi orang yang bangkrut. Maka dia akan memberikan semua pahala ibadahnya kepada orang yang pernah dia pinjamkan uangnya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang berhutang maka hendaklah dia senantiasa berniat baik untuk mau melunasi hutang-hutangnya. Ketika kita berhutang, maka kita bertekad untuk membayar hutang-hutang kita, kita datengin orang yang meminjamkan kita uang. Jangan sampai ketika kita sudah dipinjamkan uang, lantas kita menghindar. Karena ketika kita butuh, kita datang ke dia. Kita minta ke dia. Dan ketika dia memberikan kita pinjaman, kemudian kita melupakan dia. Tentu ini merupakan perkara yang sangat zalim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mempunyai kebiasaan berhutang, kemudian tidak punya niat untuk membayar hutangnya, itu rezekinya akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang tidak berniat untuk membayar hutang, dia akan berdosa setiap harinya sebesar hutang yang dia pinjamkan.
yang dia pinjam. Jadi bagi orang yang berhutang tentunya ini merupakan bernilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kenapa? Karena dia memberikan kebaikan kepada orang yang sedang membutuhkan. Nah, tentunya ketika dia memberikan kelonggaran waktu untuk pembayaran hutang orang tersebut, ini pun akan mendapatkan sedekah yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memberikan kelonggaran waktu untuk orang tersebut melunasi hutang-hutangnya, bagi orang yang berpiutang ini merupakan sedekah yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, kalau kita di posisi orang yang meminjamkan uang, tentunya kewajiban kita tagih. Makanya kalau ada orang yang berhutang atau hutang piutang itu di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah Allah katakan, ketika seseorang berhutang hendaklah ditulis dan kapan hutang itu wajib dia kembalikan dan harus ada saksi. Karena kita tidak tahu takdir kita, tidak tahu umur kita. Kalau tidak ditulis, kalau tidak ada saksi, nanti bagaimana dengan anak keturunan yang kita tinggalkan? Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kewajiban orang yang berhutang dia wajib melunasi hutang-hutangnya. Karena seseorang ketika dia berhutang, dia meninggal dunia, maka ruhnya tertahan, tidak akan sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang meminjamkan uang, yang memberikan piutang, tentunya kewajiban yang pertama adalah dia wajib menagih. Dia menagih tanda dia sayang kepada saudaranya. Jangan sampai saudara yang dia pinjemin uang ini dia tidak pernah tagih ketika di dunia, di akhirat nanti akan dituntaskan urusannya. Dengan apa harus kita bayar? Kecuali dengan amal ibadah kita. Itulah yang disebut dengan atadruna manil muflis. Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Orang yang pailit? Orang yang bangkrut, orang yang pailit kelak pada hari kiamat adalah orang yang menghadap Allah dengan membawa begitu besar pahala sholatnya, dengan begitu membawa pahala puasanya, pahala haji atau umrohnya, tapi dia juga membawa dosa dengan sesama manusia. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada kita sebuah doa agar kita senantiasa dilindungi, agar kita senantiasa dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa dan mudah-mudahan kita terhindar dari terlilit hutang. Apa doanya pemirsa yang dirahmati Allah? Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal ma'ram. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal ma'ram. Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan dari lilitan hutang. Jadi kita bisa berikhtiar, kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kita kemampuan untuk bisa melunasi hutang-hutang. Kalau hari ini ada yang berhutang, senantiasa mohon kepada Allah. Ketika kita menerima pinjaman uang dari orang lain, niatkan dalam hati kita untuk segera membayarnya atau melunasinya. Karena ketika kita berniat untuk tidak membayar hutang, di situ Allah akan sempitkan rezeki kita. Tapi ketika kita berniat, ketika uang itu sampai di tangan kita, kita niat untuk segera membayarnya, Allah akan mudahkan urusan kita, bahkan Allah mudahkan untuk kita bisa melunasinya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hutang merupakan kewajiban yang harus kita tunaikan, harus benar-benar kita utamakan. Sedangkan sedekah merupakan ibadah sunnah yang kalau kita lakukan pun kita mendapatkan keutamaan yang besar dari sedekah yang kita keluarkan, lebih-lebih ketika kita bersedekah niat kita ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dari muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian semoga bermanfaat. Seperti biasa di akhir dari muslimah kita akan berdoa bersama. Mudah-mudahan doa-doa kita panjatkan, insya Allah atas izin Allah doa-doa kita dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan kami mohon kepada Engkau berikan kepada kami rizki yang baik, dan kami mohon kepada Engkau, ya Allah, terimalah amal ibadah kami, ya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal ma'rab. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan juga dari lilitan hutang, ya Allah.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa dakhinna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.